Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Andrianto. Kali ini kita akan membahas mengenai tema macam-macam ijtihad kontemporer. Sebelum kita jauh membahas macam-macam ijtihad, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu ijtihad. Ijtihad sendiri diambil dari kalimat bahasa Arab, yaitu istihada yajtahidu istihadan, yang menjadi jahada, yang artinya secara bahasa adalah upaya ataupun kemampuan. Sedangkan secara istilah begitu banyak definisi-definisinya. Kemudian Imam Ghazali sendiri mendefinisikan ijtihad yaitu mengerahkan seseorang mujtahid pada segala kemampuan dan upayanya untuk menguraikan hukum-hukum syariat. Definisi ijtihad Imam Qudamah hampir serupa dengan definisi Imam Ghazali. Sedangkan Imam Al-Badawi mendefinisikan ijtihad yaitu pengerahan upaya untuk mengungkap hukum-hukum syariah. Secara umum, ijtihad sendiri adalah mengerahkannya kemampuan seorang mujtahid dengan ilmu dan pengetahuannya untuk menguraikan hukum-hukum syariat. Itu adalah definisi ijtihad. Kemudian ijtihad sendiri itu ada dua. Yang pertama ijtihad istinbati, yaitu ijtihad yang berhadapan dengan nas Al-Quran langsung. Kemudian ada ijtihad tatbiqi, yaitu ijtihad setelah ijtihad istinbati. Mengapa? Al-Quran dan hadis itu bukan hukum. Tapi tenang dulu, maksud saya Al-Quran dan hadis itu bukan suatu hukum, tetapi melainkan sumber hukum. Ibaratnya masih mentah, kita harus menggodoknya terlebih dahulu. Ibarat kata istimatil hukmi, yaitu penarikan sebuah hukum. Karena kita ketahui bahwasannya bahasa Al-Quran ataupun nas itu memiliki sastra yang sangat tinggi, mempunyai bahasa yang sangat tinggi. Jadi kita harus menariknya terlebih dahulu. Contohnya, kita tahu bahwasannya sholat itu wajib. Nah, apa dalilnya? Ya, benar. Dalilnya adalah aqimus sholat wa atuz zakat. Tapi di manakah kalimat wajib di situ? Di situ terdapat hanya dapat aqimi atau dirikanlah. Apakah itu sholat itu harus, setengah harus, boleh-boleh saja? Apakah harus banget? Nah, di situ kita harus menarik sebuah hukum yang dinamakan ijtihad. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai definisi ijtihad dan macam-macam ijtihad. Nah, kali ini saya akan menarik ataupun mengambil ijtihad kontemporer yang saya ambil dari seorang tokoh imam, yaitu Yusuf Al-Qaradawi, yang mengusulkan ataupun memaparkan ataupun memberi kemudahan mengenai ijtihad kontemporer. Ijtihad kontemporer sendiri banyak macam-macamnya. Yang pertama ada ijtihad selektif ataupun bisa dikenal dengan ijtihad intiqai, yang artinya ijtihad ini memilih salah satu pendapat yang dinukil dari fikih klasik yang begitu luas untuk mendukung fatwa-fatwa ataupun sebagai penguat terhadap pendapat yang lain. Diambil hukum yang paling kuat dalilnya, dengan pertinjauan sebelum hukum-hukum. Jadi ijtihad selektif ini adalah pengumpulan dari seluruh pendapat-pendapat para ulama dan kemudian diambil pendapat mana yang paling kuat dengan berdasarkan dalil-dalil tersebut. Kemudian yang kedua adalah ijtihad
kreatif ataupun bisa disebut dengan ijtihad insya'i, yaitu ijtihad yang mengambil hukum baru dalam pertanggungan yang tidak digagas oleh ulama terdahulu. Contohnya mungkin seperti bayi tabung. Di masa dahulu, mungkin para ulama-ulama terdahulu belum ada yang namanya bayi tabung. Walaupun pernah dibahas sedikit bayi tabung, tetapi belum mencangkup luas. Nah, sekarang ada masalah bayi tabung dengan kecanggihan teknologi modern yang sekarang. Nah, di situ kita menggunakan ijtihad kreatif atau insya'i. Menarik sebuah hukum yang baru ataupun mengambil hukum yang baru yang belum pernah ada di masa ulama-ulama terdahulu. Kemudian yang ketiga ada ijtihad integrasi antara intiqai dan insya'i. Ijtihad ini adalah kolaborasi ataupun gabungan dari ijtihad intiqai dan insya'i, yaitu memilih berbagai pendapat para ulama yang lebih relevan dan kuat, kemudian dipertanyakan sesuai dengan ijtihad yang baru. Maksudnya begini, pendapat para ulama semuanya diambil, kemudian apa permasalahan yang baru pada masa sekarang ataupun zaman sekarang, nah kemudian diambil permasalahan itu dan disesuaikan dengan masa yang sekarang, ataupun digabungkan dengan ditanyain masalah kesehatannya terlebih dahulu seperti bayi tabung tadi. Bagaimana pendapat para ahli kesehatan, kemudian bagaimana resiko ataupun yang lainnya. Nah, ini membutuhkan penelitian. Ini semuanya mencakup bukan hanya para ulama saja, tetapi para orang-orang yang lain juga ikut menyumbangkan pemikirannya melalui penelitian, melalui pendapat-pendapat ulama yang pasti pendapat ulama, kemudian dicek secara kesehatan penelitiannya gimana. Nah, itu secara ijtihad antara intiqai dan insya'i. Kemudian ada ijtihad yang baru, yaitu ijtihad ilmiah yang ijtihad ilmiah al-Asy'ari yang dipelopori oleh Profesor Dr. Ahmad Qadri Az-Zizi. Disebut juga dengan ijtihad ilmiah modern. Nah, kemudian adalah ijtihad jama'i, yaitu adalah ijtihad semuanya. Jadi ijtihad dari beberapa ulama-ulama yang dikumpulkan menjadi satu, semuanya berkumpul, seperti kalau di Indonesia sendiri seperti MUI, Majelis Ulama Indonesia, perkumpulannya ataupun lembaga-lembaga ulama yang semuanya terdapat berbagai ulama yang menjadi satu, kemudian mengeluarkan pemikirannya, pendapatnya berdasarkan dalil-dalil, kemudian penelitian baru mengambil hukumnya. Begitu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.